Pagi itu, suasana rumah terasa lebih kaku dari biasanya. Para penjaga berbicara dengan nada rendah, beberapa terlihat mondar-mandir di lorong dengan ekspresi tegang. Tidak ada yang memberitahuku apa yang terjadi malam tadi, tapi aku tahu kejadian itu bukan hal kecil. Aku duduk di ruang makan, sendokku hanya mengaduk kopi tanpa niat meminumnya. Di ujung meja, kursi Rafael kosong. Dia sudah keluar sejak subuh. Katanya ada urusan bisnis. Kalau bisnis itu berarti apa yang kulihat di pesta kemarin, aku tak ingin tahu detailnya. Andika masuk, wajahnya seperti biasa datar, tapi matanya sedikit merah. Seolah ia belum tidur, dia meletakkan sebuah map coklat di atas meja, bukan untukku, lalu berbalik hendak pergi. Andika, panggilku spontan, dia berhenti, menoleh. Ya, Bu? Aku ragu sebentar. Orang yang mencoba masuk kamarku tadi malam, siapa? Dia menatapku lama, lalu berjalan mendekat. Sebaiknya ibu lupakan. Di rumah ini, ada banyak pintu yang kalau dibuka, isinya cuma membuat ibu menyesal. Aku menegakkan tubuh. Kalau aku tidak aman di sini, aku berhak tahu. Andika menatap ke arah pintu, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Dia duduk di kursi di depanku, suaranya lebih rendah dari bisikan. Orang itu dulunya anak buah Pak Rafael. Dia hilang setahun lalu. Semua orang mengira dia mati. Aku menelan ludah. Kenapa dia mencoba masuk kamarku? Andika menggeleng. Itu yang membuat saya khawatir. Dia tidak datang untuk membunuh. Dia datang untuk bicara. Dan dia tahu nama ibu. Kata-kata itu membuat darahku berdesir. Kenapa dia tahu namaku? Andika menunduk sesaat sebelum menjawab. Karena masa lalu ibu tidak sepenuhnya terpisah dari masa lalu Pak Rafael. Aku menatapnya, berharap penjelasan lebih lanjut, tapi sebelum aku sempat bertanya lagi, suara pintu besar di ruang depan terbuka keras, langkah sepatu kulit mendekat Rafael. Andika berdiri cepat, memasukkan tangannya ke saku celana. Sebelum pergi, dia hanya meninggalkan satu kalimat pendek yang menusuk pikiranku seperti jarum. Percayalah, Bu, dia menikahi ibu bukan hanya karena hutang. Rafael masuk ke ruang makan, wajahnya seperti topeng. Ada yang bicara macam-macam padamu? Tanyanya datar. Aku berusaha tersenyum, pura-pura santai. Tidak. Dia menatapku beberapa detik terlalu lama, seolah mencoba membaca kebohongan di mataku, lalu tersenyum tipis. Bagus. Karena di rumah ini, rasa ingin tahu adalah racun. Dan saat dia berbalik, aku tahu, aku baru saja semakin masuk ke jaring yang tidak bisa kulihat utuh. Hari itu rumah terasa terlalu ramai. Para staf sibuk mondar-mandir membersihkan ruang tamu, bunga segar berdatangan, meja makan dipenuhi piring-piring porselen terbaik seperti sedang menyambut tamu penting. Aku turun dari kamar, penasaran. Andika ada di dekat pintu, mengatur beberapa penjaga. Siapa yang datang? Tanyaku, dia hanya menoleh sekilas. Orang yang sebaiknya ibu hati-hati. Belum sempat aku bertanya lagi, pintu besar terbuka, seorang wanita melangkah masuk, diikuti dua pria berbadan tegap, langkahnya mantap, tumis stiletonya mengetuk marmer dengan irama percaya diri. Dia cantik, bukan sekadar cantik, tapi cantik yang menyala-nyala, gaun merahnya pas di tubuh, bibirnya merah darah, matanya tajam.
Dia melihatku dari ujung kepala sampai kaki, lalu tersenyum miring. "Oh, jadi ini istri barumu?" Suaranya lembut tapi penuh sindiran. Rafael muncul dari belakang, wajahnya sulit dibaca. "Siska," katanya datar. "Apa yang kau mau?" Siska melangkah mendekat ke Rafael, nyaris mengabaikanku. "Kau pikir aku tidak dengar kabar pernikahanmu?" Setelah semua yang kita lalui, dia tertawa kecil. "Kau memilih ini?" Tatapannya kembali padaku, kali ini tanpa senyum. Aku menegakkan bahu. "Kalau kau punya urusan, bicarakan dengan suamiku. Aku bukan bagian dari masa lalumu." Dia menyipitkan mata. "Oh, sayang, kau bahkan tidak tahu masa lalunya. Tapi percaya padaku, saat kau tahu, kau akan lari." Rafael memotong cepat. "Cukup, Siska." Nada suaranya rendah, tapi ada amarah yang jelas. Siska hanya tertawa, lalu menatapku sekali lagi, seperti menandai mangsa. "Aku akan kembali," katanya sebelum melangkah keluar. "Dan saat aku kembali, mungkin kau sudah tidak di sini lagi." Begitu pintu menutup, aku menatap Rafael. "Siapa dia?" "Bukan urusanmu." Jawabannya cepat, dingin. Aku melangkah mendekat. "Kalau dia mantanmu, kenapa dia bicara seolah tahu semua rahasiamu?" Rafael menatapku lekat-lekat, lalu dengan nada yang tak bisa kubedakan antara ancaman dan peringatan, dia berkata, "Jangan biarkan Siska masuk ke kepalamu, Alia. Dia adalah racun. Dan racun itu membunuh dari dalam." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Siska berputar di kepalaku. "Saat kau tahu masa lalunya, kau akan lari." Tapi aku bukan tipe orang yang lari. Kalau ada rahasia, aku akan menemukannya. Dan aku mulai curiga, rahasia itu bukan hanya tentang Rafael, tapi juga tentang diriku. 2 hari setelah kedatangan Siska, suasana rumah masih tegang. Rafael jarang di rumah, dan kalaupun ada, dia lebih banyak mengurung diri di ruang kerjanya. Aku tidak tahu apakah dia sedang menghindar atau sengaja membuatku gelisah. Malam itu, aku merasa sumpek di kamar. Udara dingin AC terlalu menekan, jadi aku keluar ke balkon kamarku di lantai 2. Dari sini, aku bisa melihat halaman luas rumah, lampu taman, dan para penjaga yang berpatroli seperti bayangan hitam. Aku menyandarkan tubuh di pagar besi, mencoba menghirup udara malam tenang. Hening, lalu, dor, suara tembakan memecah malam. Seketika, sebuah peluru menghantam pagar di samping tanganku. Percikan besi dan serpihan ket beterbangan. Aku terkejut, berjongkok insting, napas tercekat, jantungku berdegup liar, otakku berusaha memproses. Aku ditembak. Suara langkah cepat dari dalam rumah mendekat, pintu balkon terbuka keras. Rafael menerobos masuk, wajahnya penuh kemarahan. Dia langsung menarikku masuk. Tubuhnya berdiri sebagai tameng di depanku. "Andika," suaranya menggelegar. "Cari pelakunya sekarang." Aku masih terengah-engah. "Raf, apa yang..." "Diam!" Bentakannya tajam, tapi bukan untuk melukaiku, melainkan seperti perintah seorang komandan di medan perang. Tangannya memegang bahuku erat, hampir menyakitkan. Dia menunduk, matanya menatapku lekat. "Kamu baik-baik saja?" Aku mengangguk pelan, meski tanganku masih gemetar. Beberapa menit kemudian, Andika kembali. "Pelaku kabur, bos."
tapi kami temukan ini." Dia meletakkan sebuah selongsong peluru di meja dan sepotong kain hitam, sobek di ujungnya. Rafael mengambil kain itu, matanya menyipit. "Aku tahu siapa ini," gumamnya. Dia lalu menoleh padaku, tatapannya berat. "Mulai malam ini, kamu tidak akan keluar sendirian. Tidak ke balkon, tidak ke taman, bahkan tidak ke ruang makan tanpa penjaga. Mengerti?" Aku ingin protes, aku bukan tahanan. Tapi setelah merasakan panasnya peluru hanya beberapa sentimeter dari tanganku, aku hanya bisa mengangguk. Saat Rafael meninggalkan kamar, aku tetap berdiri di dekat jendela, memandang halaman gelap. Siapapun yang menembakku, mereka melakukannya dengan penuh niat, dan entah kenapa, aku merasa ini bukan hanya karena aku istri Rafael. Ada sesuatu tentang aku sendiri yang membuatku jadi target. Malam itu, aku sendirian di kamar. Penjaga yang biasanya berjaga di depan pintu entah kenapa menghilang. Rafael belum pulang sejak siang, dan Andika juga tak terlihat. Kesempatan, aku berdiri di depan cermin, tapi bukan untuk merapikan rambut atau gaun. Aku mengamati refleksi pintu kamar dan kunci cadangan yang tersembunyi di laci meja rias. Aku tahu kunci itu tidak untuk ruang bawah tanah, tapi aku punya ide. Lorong menuju ruang bawah tanah sepi. Lampu-lampu temaram membuat bayanganku sendiri terlihat seperti hantu di dinding. Jantungku berdetak cepat, bukan hanya karena rasa takut ketahuan, tapi juga rasa ingin tahu yang menggerogoti. Pintu besi besar itu menjulang di depanku. Kunci digitalnya memancarkan cahaya merah, dingin dan menantang. Aku memeriksa sekeliling, lalu menarik pin rambut dari kepalaku. Butuh waktu hampir 5 menit, tapi akhirnya terdengar bunyi klik pelan. Lampu merah berubah hijau. Pintu itu terbuka, mengeluarkan desis seperti napas makhluk besar. Tangga beton menurun tajam ke bawah. Udara di sana lembab, berbau besi, dan sesuatu yang mirip karat. Atau mungkin darah. Setiap langkah terasa berat, seolah udara itu sendiri menolak kehadiranku. Di bawah, lampu neon putih berkelip-kelip. Ruangan pertama dipenuhi rak-rak besi berisi kotak kayu dan map tebal. Aku mendekat, membuka salah satu map. Di dalamnya ada foto-foto orang asing, beberapa dengan tanda X merah di wajah mereka. Aku menelan ludah. Ini bukan sekadar ruang penyimpanan. Ini arsip pembunuhan. Aku terus berjalan ke ruangan berikutnya, dan di sanalah aku berhenti. Dindingnya penuh dengan foto. Fotoku bukan hanya foto sejak menikah, tapi foto ketika aku masih di kampung, di SMA, bahkan saat aku masih kecil memegang es krim di depan rumah lama. Semua ditempel rapi, diberi catatan kecil di bawahnya, tanggal, lokasi. Siapa yang memotretnya? Tubuhku gemetar. Siapapun yang mengumpulkan ini sudah mengawasi aku seumur hidupku. Alia. Suara itu dari belakang. Dalam sekejap, aku tahu siapa. Aku berbalik. Rafael berdiri di ambang pintu, bayangannya memanjang di lantai beton. Matanya tidak marah, tapi juga tidak hangat, lebih seperti kecewa. Aku sudah bilang, suaranya pelan tapi menusuk, ruang ini bukan untukmu. Aku mencoba bicara, tapi lidahku keluh. Yang keluar hanya satu pertanyaan. Kenapa ada foto aku sejak kecil di sini? Rafael melangkah maju, jarak kami semakin dekat, karena, Alia, kamu bukan orang asing bagiku. Kamu tidak pernah asing. Dia meraih pintu dan menutupnya dengan bunyi besi yang bergema di ruangan. Di udara, bau besi itu terasa lebih pekat, dan entah kenapa, aku mulai curiga jawaban Rafael barusan bukanlah seluruh kebenaran. Pintu ruang bawah tanah itu menutup dengan bunyi klang yang menggema. Suara itu membuat bulu kuduku merinding.
Rafael berdiri di antara aku dan satu-satunya jalan keluar, tatapannya tak lepas dariku. "Alia," katanya pelan, "kamu tidak seharusnya ada di sini." Aku melangkah mundur satu langkah, menatap dinding yang penuh dengan fotoku. Lalu jelaskan, suaraku bergetar, tapi cukup keras. "Kenapa kamu punya foto aku sejak aku, bahkan belum mengenalmu?" Dia tidak menjawab langsung. Langkah kakinya terdengar berat saat dia berjalan mendekat, sampai jarak kami hanya beberapa langkah. "Kamu pikir aku menemukanmu secara kebetulan?" Nada suaranya tenang, tapi aku merasakan ada sesuatu yang bergejolak di baliknya. "Aku tahu siapa kamu jauh sebelum kamu tahu namaku." Aku menatapnya tajam. "Kenapa? Untuk apa?" "Mengawasiku seumur hidup." Dia menghela napas, lalu menoleh kerak di sudut ruangan. Dari situ, dia mengambil sebuah kotak kayu dan membukanya di hadapanku. Di dalamnya, ada sebuah kalung emas kecil berbentuk bunga melati. Aku mengenalnya, itu milik ibuku yang hilang sejak aku masih kecil. Tanganku gemetar saat meraihnya. "Dari mana kamu dapat ini?" "Dari orang yang membunuh ibumu," jawabnya datar. Kata-kata itu menamparku, mataku langsung mencari jawabannya di wajah Rafael, tapi dia hanya menatapku seperti seorang dokter yang hendak memberi diagnosa yang tak ingin didengar pasiennya. "Kenapa kamu punya semua ini, Raf?" Suaraku nyaris berbisik. Dia berjalan melewatiku, memandang dinding foto itu. "Karena keluargamu dan keluargaku punya sejarah panjang. Dan sejarah itu berdarah." Aku maju, memegang lengannya. "Kalau begitu jelaskan, kenapa aku harus hidup di rumah ini, jadi istrimu, tanpa tahu kebenaran?" Dia menoleh perlahan, matanya tajam. "Karena kalau kamu tahu semuanya sekarang, kamu akan membenciku. Dan kalau kamu membenciku, kamu tidak akan mau kulindungi." Aku mundur setengah langkah. Melindungi atau mengurung? Tatapan kami terkunci, udara di ruangan seolah menjadi lebih berat. Lalu dia berkata dengan nada yang lebih rendah, hampir seperti ancaman yang dibungkus rasa sayang. "Alia, dunia ini ingin memakanmu hidup-hidup. Aku satu-satunya alasan kamu masih bernapas." Sebelum aku sempat membalas, suara langkah cepat terdengar dari atas. Andika muncul di pintu, wajahnya tegang. "Bos, kita ada masalah." Seseorang menerobos pagar depan. Rafael langsung berbalik padaku. "Kita belum selesai," katanya, lalu berjalan keluar. Aku berdiri di sana, memegang kalung melati ibuku, sambil sadar satu hal, apapun masalah yang datang malam ini, jawabannya ada di masa lalu yang Rafael simpan rapat-rapat. Aku masih memegang kalung melati itu ketika langkah kaki Rafael menghilang di lorong. Napas terasa berat, tapi rasa penasaran mendorongku untuk mengikuti, walaupun aku tahu dia pasti tidak mau aku melihat. Dari ujung tangga, aku bisa mendengar suara gaduh dari halaman depan, bentakan, derap kaki penjaga, dan teriakan. Brang, pintu utama terbuka keras, dan dua penjaga menyeret seorang pria ke dalam. Bajunya compang-camping, wajahnya babak belur, tapi matanya tetap liar. Rafael berjalan mendekat perlahan, setiap langkahnya membawa hawa dingin. "Apa kau pikir bisa masuk ke rumahku tanpa konsekuensi?" Suaranya rendah, nyaris berbisik, tapi membuat seluruh ruangan terasa membeku. Pria itu meludah ke lantai. "Aku datang bukan untukmu, tapi untuk wanitamu."
Tatapannya bergeser ke arahku di tangga. Rafael bergerak sebelum aku sempat mundur. Dalam satu gerakan cepat, dia menarik pistol dari pinggang penjaga dan menempelkannya ke pelipis pria itu. "Jangan pernah sebut namanya," katanya, dingin seperti baja. Pria itu malah tertawa pendek. "Kau pikir bisa melindunginya selamanya?" Dia, "Dor," suara tembakan menggema. Aku terlonjak, menutup mulut dengan tangan. Darah mengalir di lantai marmer, tapi Rafael belum berhenti. Dia berjongkok di depan mayat itu, merogoh saku jaketnya, dan mengeluarkan sebuah foto. Foto itu bergambar aku di pasar beberapa bulan lalu sebelum menikah. Dia berdiri, menatap foto itu sejenak, lalu merobeknya menjadi potongan kecil. Matanya menatapku di tangga, kali ini tanpa menyembunyikan apapun. "Kamu lihat sendiri," katanya pelan. "Ini dunia kita. Dunia yang mau menghapusmu, Alia. Dan aku adalah satu-satunya dinding yang berdiri di antara mereka dan kamu." Aku menelan ludah, ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata tercekat di tenggorokan, karena di satu sisi, aku takut pada pria yang berdarah dingin itu, tapi di sisi lain, bagian dari diriku merasa aman berada di balik punggungnya. Rafael berjalan mendekat, menghentikan langkah tepat di depanku, tangannya menyentuh pipiku, lembut, kontras dengan apa yang baru saja kulihat. "Kalau kamu mau hidup, Alia, jangan pernah ragukan aku lagi." Dia lalu berjalan melewati tangga, meninggalkanku dengan darah, foto robek, dan pikiran yang berputar tanpa henti. Malam itu aku sadar, mencintai Rafael berarti juga mencintai sisi gelapnya, dan aku tidak tahu apakah aku sanggup. Berlangganan saluran ini dan tekan ikon lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru di bagian selanjutnya.